Apa saja yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam setelah pasca pemilihan serentak kepala daerah di seluruh Indonesia? Salah satunya yaitu tentang pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Ya, orang meninggal kok masih memilih. Iya. Yang gangguan jiwanya seperti apa dulu? Ada lagi kriteria-kriterianya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Hai teman pemilih, hari ini kita bertemu kembali di Rumah Pintar Pemilu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam bersama saya Irson Rusli. Podcast hari ini kita berbincang-bincang sejenak dengan Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam, yaitu Ibu Lizawati Fitri, yang kebetulan membindangi perencanaan data dan informasi. Bu Lizawati, selamat siang dan selamat bertemu kembali. Selamat siang Pak Irson, selamat siang teman pemilih dimanapun kita berada. Semoga dalam keadaan sehat semuanya ya, amin. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Oh, sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah Ibu ya. Teman pemilih, hari ini kita akan bertanya-tanya sedikit tentang apa saja yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam setelah pasca pemilihan serentak kepala daerah di seluruh Indonesia. Ibu Lizawati, ya, ada sedikit yang akan kita tanya-tanya sejenak, Bu. Ya. Apa saja, Bu, kegiatan yang dilakukan oleh KPU setelah pasca pemilu serentak 2024 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam ini, Bu? Baik, terima kasih Pak Irson pertanyaannya, teman pemilih dimanapun kita berada. Setelah pilkada kemarin kita telah usai dan kepala daerah kita juga sudah ditetapkan, maka ada beberapa tahapan yang dikerjakan oleh KPU. Salah satunya yaitu tentang pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Nah, ini tahapan yang sedang berlangsung sekarang di KPU, diamanatkan oleh KPU RI. Kita melakukan pemutakhiran data yang disingkat dengan PDPB, gitu Pak Irson. Oh, PDPB, Bu ya? Iya, Pak Irson. PDPB ini apa dasar hukumnya, Bu, sampai adanya data pemilih berkelanjutan ini, Bu? Sebenarnya data pemilih berkelanjutan ini bukan kali ini saja, tetapi sudah juga dilaksanakan pada tahapan atau tahun-tahun sebelumnya. Kita ada dasar hukumnya. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu tentang pemilihan umum. Kemudian ada juga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 junto Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 ini tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota. Kemudian yang terbaru itu PKPU Nomor 1 Tahun 2025. Di sini tentang pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Jadi ini kita gunakan sebagai acuan kita dalam melaksanakan pemutakhiran data ini. Gitu, Pak. Oh, jadi tujuannya PDPB ini apa nih, Bu? Tujuannya tentu yang jelas sebagai pelaksana pemilihan umum, kita tentu salah satu elemen pendukungnya itu data pemilih. Nah, dengan adanya data pemilih berkelanjutan ini, kita terus memelihara dan memperbarui DPT kita yang sudah ditetapkan pada pilkada kemarin. Kita terus perbarui dengan cara disusun kembali. Kemudian ada data namanya DP4 diturunkan oleh KPU RI, itu kita mutakhirkan. Kemudian itu nanti menjadi bahan untuk membantu penetapan DPT pada proses pemilu selanjutnya. Jadi sasarannya untuk PDPB ini apa itu, Bu? Sasaran yang dituju? Ada beberapa sasaran. Yang pertama terhadap warga negara Indonesia yang tinggal di Indonesia atau yang sudah pindah ke luar negeri. Sasarannya yang pertama. Yang kedua tentu warga negara Indonesia yang sudah
memenuhi persyaratan. Iya, ya. Nah, yang pertama yaitu warga negara yang sudah berumur 17 tahun, itu dibuktikan dengan KTP-nya ya, sudah berumur 17 tahun pada saat proses pemutakhiran ini berlangsung, bukan pada saat pemilu kemarin ya, karena pada saat sekarang. Kemudian juga warga yang dicabut hak pilihnya itu juga sasaran kita. Kemudian yang tidak menjadi tentara ataupun polisi, artinya mungkin mereka sudah pensiun, itu kan sudah kembali hak pilihnya. Kemudian juga warga-warga kita yang sudah pindah ke luar negeri domisilinya, berarti kan dia juga sudah bukan warga Indonesia lagi, atau juga ada yang baru masuk menjadi warga negara Indonesia. Nah, itu salah satu sasaran kita yang akan kita mutakhirkan. Jadi bagaimana prosesnya, Bu, supaya data pemilih berkelanjutan tetap berjalan lancar, dan sumber datanya dari mana diambil, Bu? Kalau ini, yang pertama kita data ini sumbernya itu dari daftar pemilih tetap pemilu kita terakhir kita melaksanakan pilkada ya. Jadi yang pertama tentu datanya dari DPT pilkada tersebut. Yang kedua itu data kependudukan yang sudah dikonsolidasikan dengan kementerian yang membidangi urusan data ini ya, dalam bidang dalam negeri. Jadi ini KPU RI menurunkan datanya ke provinsi dan ke kabupaten, itu data sumber data yang kedua. Kemudian juga nanti ada dari instansi-instansi terkait, kemudian juga nanti ada dari laporan masyarakat. Ini salah satu sumber data yang akan kita jadikan acuan dalam melaksanakan proses pemutakhiran data ini. Oh, begitu, Bu ya. Jadi adakah aplikasi yang digunakan, Bu, supaya memperlancar data pemilih berkelanjutan ini, Bu? Oh ya, kalau aplikasi kita karena sekarang kan semuanya kalau di KPU ini sudah pakai aplikasi ya. Jadi kita masih menggunakan aplikasi yang namanya Sidali, sistem aplikasi data pemilih. Ini sudah kita gunakan juga pada pemilu-pemilu sebelumnya. Nah, bahkan di pemilu pilkada kita kemarin ini sangat membantu sekali penggunaan Sidali ini, karena proses data ini terbantu sekali dengan Sidali. Jadi sekarang pun kita menggunakan Sidali, tetap menggunakan Sidali. Ya, nanti operator kita, kalau di kabupaten ada operator kabupaten, dia akan menginput data-data yang telah dimutakhirkan ini ke dalam aplikasi. Nah, itu nanti akan kita rekap dan kita plenokan begitu, Pak. Agar data-data pemilih berkelanjutan ini, Bu, berjalan dengan lancar, Bu, berkoordinasi dengan lembaga mana KPU ini, Bu? Instansi-instansi? Ya, kita kan nggak bisa juga bekerja sendiri. Tentu kita juga butuh dukungan dari berbagai pihak, berbagai instansi. Nanti kita akan koordinasikan, kita akan koordinasi juga dengan Bawaslu, ini sebagai mitra kita ya, itu penting, karena nanti juga bisa jadi Bawaslu membantu kalau ada data, sumber data juga, info dari mereka, kita akan rekap. Kemudian kita juga akan koordinasi dengan Dinas Capil. Ini banyak hal yang, karena selama ini juga Capil menjadi mitra yang luar biasa juga oleh KPU dalam data ini. Kemudian juga kita akan koordinasi dengan TNI Polri terkait dengan adanya pemilih yang sudah pensiun, bisa jadi kembali menjadi mendapatkan hak pilihnya ya. Kemudian atau juga ada yang baru diangkat menjadi TNI Polri, tentu mereka tidak bisa menggunakan hak pilihnya lagi. Kemudian juga kita kerjasama nanti dengan Kementerian Kemenak untuk anak-anak yang usianya 17 tahun, anak-anak sekolah ya, kemudian anak-anak SMA, mungkin dengan Dinas Pendidikan. Nanti juga kita akan koordinasi sampai kepada kecamatan dan ke nagarian. Kita akan koordinasikan hal tersebut. Oh ya, ada satu lagi pertanyaan nih, Bu ya. Bagaimana cara mengkondisikan nih, Bu, bagi orang-orang yang sudah meninggal atau orang-orang yang berpindah dari satu tempat ke tempat lain, Bu, agar data mereka ini tidak terjadi kegandaan, atau orang yang sering disebut ketika orang sudah meninggal masih terdata, Bu. Ini banyak terjadi, Bu ya, di data-data yang sudah-sudah, Bu ya. Maka itu untuk supaya data berkelanjutan ini menjadi clear gitu, apa yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam, Bu, untuk menetralisirnya ini, Bu?
Ini salah satu kiat kita yang akan kita laksanakan. Yang pertama kita tentu koordinasi dengan Capil, karena kan Capil lembaga yang mengeluarkan surat keterangan pindah ataupun ada warga yang masuk, tentu ada catatannya oleh Capil ya. Kemudian juga ini juga sering terjadi, mungkin seperti pertanyaan Pak Irfan tadi, orang yang meninggal kemudian datanya masih ada di DPT, ya, sehingga muncul istilah-istilah yang kurang enak juga didengar oleh kita. Orang meninggal kok masih memilih. Iya, begitu Person. Tetapi sebenarnya memang masih ada masyarakat kita yang sudah meninggal, tetapi keluarganya tidak menguruskan kembali surat keterangan kematian, sehingga kita tidak punya alasan untuk mencoret mereka dari DPT kita, karena kan salah satu alasan kita bisa mencoret orang tersebut dari DPT kita kalau memang meninggal itu ada surat keterangan kematiannya begitu. Tetapi kalau tidak ada, tentu kita tidak bisa mencoret. Nah, nanti rencananya kita ini akan terus memaksimalkan ini data yang sudah diturunkan kepada kita. Ada beberapa data meninggal dari DPT terakhir ya. Kita akan mutakhirkan, kita minta kepada Capil apakah ada surat keterangan kematian, atau mungkin kita akan turun langsung ke Nagari, atau juga kalau perlu kita akan mencek langsung ke masyarakatnya. Ada satu lagi juga Bu, pertanyaan dari masyarakat Bu ya, tentang orang dengan gangguan jiwa Bu. Ini paling banyak sekali Bu orang bertanya, kok orang gila gitu masih memilih Bu. Ini bagaimana mengatasi supaya data-data orang dengan gangguan jiwa tidak terdaftar kembali Bu? Oh, ini sebenarnya agak ini juga ya, pesannya pertanyaannya tentang orang gangguan jiwa, karena di dalam pendataan ada lagi rinciannya terhadap orang gangguan jiwa ini, karena masih banyak ada orang yang kita masih terdata orang yang gangguan jiwa ini yang seperti apa dulu. Ada lagi kriteria-kriterianya. Ada kriteria tersendiri mungkin Bu ya. Atau ada yang masih terdata, ada yang memang tidak terdata lagi kalau memang contoh mereka yang tidak punya KTP atau segala macam. Tapi sepanjang identitas mereka ada dan mereka bisa untuk datang, masih bisa untuk datang ke TPS, mungkin pakai pendampingan, itu masih ada di data. Berarti mereka kalau masih bisa datang ke TPS, berarti mereka bukan termasuk orang dengan gangguan ODG Bu ya. Ibu, apa aja kendala-kendala yang terjadi untuk mensukseskan data pemilih berkelanjutan ini Bu? Kalau tantangan dan kendala ya Pak Irsonya, salah satunya tentu kalau kemarin kita di pilkada ataupun di pemilu, kita ada perpanjangan tangan kita di kecamatan, ada TPK, di Nagari ada PPS, kemudian untuk memutakhirkan lagi ke rumah warga itu ada namanya Pantarli. Nah, untuk data pemilih berkelanjutan sekarang kita nggak punya lagi kita di lapangan, jadi tentu kita langsung yang akan turun ke masyarakat mungkin untuk melakukan pendataan, itu salah satu tantangannya. Kemudian juga masih adanya warga-warga kita yang sudah pindah mungkin, tetapi mereka tidak mengurus surat pindah, tetapi sementara mereka tidak bisa kita temui di mana keberadaannya, tetapi dia masih terdaftar sebagai warga agam. Itu tantangan juga, karena kemana kita akan melakukan pemutakhiran, mungkin seperti itu person. Tetapi kita akan berusaha untuk semaksimal mungkin lah supaya data proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini berlangsung dengan lancar ya Pak Ihsan. Untuk berkoordinasi ini Bu dengan instansi-instansi lain, apakah ada pertemuan-pertemuan Bu sekali 2 bulan atau sekali 3 bulan untuk bertemu instansi lain untuk membicarakan tentang data pemilih berkelanjutan ini Bu? Kalau tahapannya proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini, kalau di KPU-nya di kabupaten itu kita akan melaksanakan rekap dan pleno rutin itu 1 kali 3 bulan. 1 kali 3 bulan. Iya, 1 kali 3 bulan kita akan melaksanakan pleno rutin dengan tentu mengundang dan melibatkan Bawaslu dan semacamnya, instansi luar ya. Kita akan melakukan pleno rutin. Kemudian juga kalau koordinasinya tentu nanti sepanjang proses pemutakhiran, kalau kita akan sering-sering juga bertemu dengan contohnya dengan Lapas ataupun dengan Capil, sepanjang ada data yang kita butuhkan, tentu kita akan lebih sering bertemu dengan instansi-instansi tersebut. Saran-saran Bu untuk masyarakat agar data pemilih berkelanjutan ini berjalan dengan lancar apa Ibu?
Mungkin untuk masyarakat teman pemilih ya, teman-teman lebih pemilih. inilah. Mari kita lebih peduli tentang data kependudukan kita. Kalau memang kita sudah pindah, maka uruslah segera KTP dan KK pindah kita. Ataupun kita sudah menjadi warga Agam, maka segera urus data kependudukan kita. Karena ini data kependudukan ataupun KTP kita ini menjadi hal utama agar kita bisa menjadi terdaftar sebagai pemilih. Mungkin begitu. Jadi lebih aware dan lebih peduli lah terhadap data kependudukan. Mungkin itu. Baik Bu, terima kasih atas saran-sarannya dan imbauannya kepada masyarakat untuk tetap mensukseskan data pemilu berkelanjutan ini berjalan dengan lancar. Saya atas nama Komisi Pemilihan Umum Agam mengucapkan terima kasih kepada Bu Liza yang sudah bersedia datang ke podcast Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam di Rumah Pintar Pemilu. Ya, sama-sama Pak Ison, terima kasih juga karena ini kita dari lembaga KPU tentu terus menghimbau juga, mensosialisasikan juga ke masyarakat karena data ini tentu kita gunakan juga untuk pemilu selanjutnya. Oke, teman pemilih, terima kasih sudah mengunjungi podcast Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam. Dan jangan lupa like dan subscribe-nya di YouTube Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam. Saya Irsan Musli mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.